Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah di Minggu 6 Februari 2022. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, untuk saat ini. Kami kembali datang kepada Tuhan dengan kekuatan dan dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan kami. Itu sebabnya kami mau mendengar firman Tuhan, supaya firman-Mu itu yang dapat memperlengkapi kami untuk dapat mengerjakan pekerjaan yang Tuhan telah siapkan. Kiranya Tuhan memberkati untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Lukas pasal 5 ayat 1-11. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkannya, merenungkannya, lalu melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil nats dari perikop ini adalah ayat yang keempat. Saya akan membaca sekali lagi. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Berdasarkan ayat ini, maka saya mengambil tema lebih ke dalam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya Tuhan Yesus mengajar di dalam gedung, yaitu di sinagogi. Antusias masyarakat untuk mendengarkan pemberitaan atau pengajaran dari Tuhan Yesus sangat besar, sehingga ruangan tidak lagi mampu menampung orang-orang yang ingin mendengarkan pengajarannya. Saat ini Tuhan Yesus berada di pantai danau Genesaret, dan ternyata orang banyak pun mengerumuni Dia dan mereka ingin mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang kita dapatkan sebagai berita yang didasarkan dari Lukas pasal 5 ayat yang pertama. Yesus juga tidak bisa menahan keinginannya untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Maka Yesus pun menggunakan salah satu perahu milik nelayan yang saat itu para nelayan sedang membasuh jalannya. Setelah sepanjang malam mereka mencari ikan, namun tidak mendapatkannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu tersebut
dan kebetulan adalah perahu Simon, lalu menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Ia duduk dan mengajar mereka. Setelah memberikan pengajaran, Tuhan Yesus juga langsung memberikan perintah kepada Simon. Barangkali ini adalah sebuah perintah untuk membuktikan apakah Simon memiliki respon yang baik, memiliki respon yang benar, memiliki respon yang sungguh terhadap perintah Yesus ini. Berkaitan dengan pengalaman di mana mereka sepanjang malam tidak mendapatkan ikan. Namun kembali Yesus meminta atau memerintahkan kepada mereka, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tempat yang dalam dan tempat yang dangkal tentu berbeda. Yang dangkal tentu ikannya kecil-kecil dan tidak banyak. Kalau yang dalam tentu ada banyak ikan, tetapi juga penuh dengan resiko dan tantangan. Kalau yang dangkal, tantangannya juga kecil, resiko juga kecil, bahayanya juga kecil, namun apa yang didapatkan juga tidak sebesar apa yang ada di laut yang lebih dalam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata Simon yang mempunyai profesi sebagai nelayan, dia sudah melakukan semua itu sama persis dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Namun dia melakukannya berdasarkan kekuatan, keterampilan, pengalaman, dan pengetahuannya sendiri, tanpa ada Yesus di sana. Kita lihat hasil yang diperoleh oleh Simon dan teman-temannya ketika mereka mengerjakan atas perintah Yesus bersama dengan Yesus, dan ketika mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan, keterampilan, dan pengetahuan sendiri tanpa Kristus, maka kita lihat di sini mereka mendapatkan ikan yang banyak karena dia tahu dia melakukannya atas perintah Yesus, dan Yesus tentu bertanggung jawab atas perintah tersebut. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, ketika Simon melihat hal itu, melihat apa yang terjadi ketika melakukan perintah Tuhan, maka dia sadar siapa pribadi yang ada di hadapannya. Simon merasa tidak layak ada di hadapan Tuhan, maka dia menginginkan atau dia meminta supaya Tuhan pergi dari hadapannya. Hal ini bukan karena Simon merasa tidak membutuhkan Tuhan, dan bukan berarti Simon tidak ingin Yesus bersama dia, tetapi karena dia sadar akan dirinya yang penuh dengan dosa. Dia merasa tidak layak ada di hadapan Tuhan. Dia merasa tidak pantas untuk menerima anugerah Tuhan yang besar itu. Demikian Simon mewakili teman-teman yang lain, termasuk di dalamnya adalah Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Dan juga tentu ada orang-orang banyak yang ada di sekitar pada saat itu. Namun pada akhirnya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan semangat kepada mereka dengan meyakinkan dengan apa yang dikatakan, jangan takut. Sebelum Tuhan Yesus memberikan perintah atau mengutus untuk menjadi seorang penjala manusia, Yesus memastikan supaya mereka tidak takut. Karena kita tahu, untuk menjadi seorang penjala manusia, menjadi seorang pemberita Injil, menjadi seorang saksi Kristus, itu penuh dengan bahaya. Ada resiko yang harus dihadapi. Dan jika kita merasa takut, Tuhan memastikan dan memberikan jaminan untuk tidak takut, karena Dia akan selalu menyertai dan memberikan apa yang kita butuhkan ketika kita sungguh-sungguh meresponi perintah Yesus untuk menjadi saksinya, untuk menjadi penjala manusia. Itulah yang disampaikan kepada Simon dan teman-temannya pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masuk ke arena yang lebih dalam pelayanan,
tentu kita akan menjumpai hal-hal yang lebih rumit, lebih sulit, dan ada tantangan-tantangan yang selalu bertambah dan bertambah. Tantangan yang pertama sudah selesai, lalu akan hadir kembali tantangan yang baru. Ketika kita sudah mampu menghadapi masalah yang satu, kita juga akan diperhadapkan dengan masalah yang lain. Ketika kita dipercaya dengan hal yang kecil dan kita bisa melakukannya, maka Tuhan juga akan mempercayakan kembali hal yang lebih besar dan lebih kompleks untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan itulah makna atau maksud untuk masuk ke tempat yang lebih dalam. Tentu kita juga tidak menginginkan selalu ada di pinggiran, selalu ada di pantai, selalu ada di zona nyaman. Tetapi kita tidak merelakan diri dan tidak mau masuk ke tempat yang dalam, maka kita tidak mungkin bisa mengalami mujizat-mujizat yang dahsyat, yang luar biasa. Kita tidak bisa melihat karya Tuhan yang begitu agung, yang begitu luas. Bahkan mungkin pengenalan kita akan Kristus hanya sebatas kepada pandangan atau penglihatan, tetapi bukan pada pengalaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, apakah kita mau masuk ke tempat yang lebih dalam supaya kita lebih mengalami Kristus, supaya kita lebih dapat melihat karya Allah yang sungguh luar biasa, bukan hanya bagi hidup kita, tetapi bagi hidup orang lain. Ketika kita mau masuk ke tempat yang lebih dalam, itu artinya kita akan merelakan diri kita untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi penjala manusia. Tanpa kita masuk ke tempat yang lebih dalam, menghadapi berbagai tantangan dan resiko, walaupun di situ begitu banyak bahaya, maka kita tidak akan merasakan keberanian atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita tidak akan merasakan semangat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tetapi kita hanya merasakan semangat yang lahir dari diri sendiri, berdasarkan pengetahuan dan pemahaman diri kita sendiri, tetapi bukan bersama dan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perintah untuk menjadi penjala manusia, tentu ini bukan hanya diperuntukkan bagi Simon dan teman-temannya, tetapi juga bagi kita yang mau masuk lebih dalam arena pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk lebih dalam dengan apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dia ingin kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Jangan pernah mundur, karena Tuhan memberikan jaminan. Jangan takut. Marilah kita semua bergandengan tangan, bersehati untuk meresponi perintah Tuhan ini, menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami atas perintah untuk menjadi penjala manusia. Ketika kami masuk ke dalam arena tersebut, kami bisa membayangkan bahaya dan juga resiko yang akan kami hadapi. Tetapi Engkau memberikan jaminan kepada kami, jangan takut, karena Engkau akan senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa akan memberikan keberanian, semangat kepada kami. Engkau juga akan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi ketika kami menjalankan hidup kami sebagai saksi Kristus dimanapun kami berada, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, dalam masyarakat, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan menolong kami dan membantu kami supaya kami meresponi perintah Tuhan itu dengan sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.